Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik, teman-teman. Oke, selamat malam teman-teman. Apa kabar teman-teman semuanya yang ada di Indonesia ya, yang ada di luar negeri juga. Halo, apa kabar kalian? Oke, di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing-sharing nih teman-teman seputar program kerja magang kepertanian Jepang. Kebetulan di Indonesia itu lagi ada informasi yang beredar bahwa Kementerian Pertanian di bawah Dinas Pertanian itu akan melakukan pengiriman lebih kurang kalau nggak salah sekitar 1.000 calon petani milenial untuk praktek kerja magang di pertanian Jepang, teman-teman. Nah, ini saya apresiasi banget ya, keren ya. Mudah-mudahan tujuannya bisa berjalan lancar ya untuk Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian untuk mengirimkan calon-calon petani milenial, dan mudah-mudahan saya juga jadi salah satu calon petani milenial ya teman-teman. Ayo aminkan. Amin, tulis amin teman-teman gitu. Mudah-mudahan saya juga bisa gitu kan jadi petani milenial gitu kan. Amin gitu man. Teman-teman, amin gitu di kolom komen. Tulis ya. Oke. Kita lanjut lagi. Iya, di awal-awal Januari kemarin di 2021 ini ada Kementerian Pertanian di bawah Dinas Pertanian itu tuh mau mengirimkan sekitar 1.000 calon petani milenial untuk magang di pertanian Jepang. Nah, ini nih sebenarnya tadinya saya tanda tanya nih teman-teman, soalnya ada teman saya juga yang kebetulan ditawarin untuk program kerja magang ke pertanian Jepang, dan mereka nanya ke saya gitu kan. Terus ya banyak juga lah ya di surat kabar online itu ya tentang kayak gini nih. Tapi bener nggak nih gitu kan? Atau kerjanya nanti ini gimana nih gitu di Jepang nih kalau misalnya lewat dinas kayak gini nih. Nah, kita main spekulasi saya nih ya teman-teman, nggak tahu lah ini kebenarannya gimana gitu kan. Ini karena lewat dinas, terus dinasnya juga ini nih menggandeng, aduh kakiku kesemutan. Dinasnya ini nih menggandeng salah satu lembaga ya teman-teman. Lembaga, mungkin ini kayaknya lembaga swasta atau gimana gitu. Lembaga penyaluran tenaga kerja asing juga. Itu kayaknya menurut aku pribadi loh ya teman-teman. Menurut aku pribadi kok kayaknya entah yang lewat dari Dinas Pertanian juga ini kayaknya kerjanya sama aja kayak kami gini teman-teman, yang program Jisuse lewat lembaga swasta SO ya, LPK gitu, kayaknya sama aja deh teman-teman. Di sini sih Pak Menteri Syahrul Yassin Limpo itu mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dilakukan katanya. Kita Indonesia membutuhkan petani milenial yang siap bersaing secara global. Untuk itu, kemampuan tenaga tani harus disiapkan. Salah satunya melalui program magang, katanya. Program magang lewat dinas, gandeng lembaga. Ya udah, ini mah tentang duit lagi nih teman-teman. Ya bukan maksudnya ini bukan mau lalu melenceng ke politik, enggak teman-teman. Tapi niatannya ini bagus nih ya, Pak Menteri ini niatannya bagus. Tapi sebenarnya udah banyak teman-teman, kalau misalnya bukan misalnya lagi, orang dari Indonesia, Jisuse, yang berangkat magang ke Jepang ke pertanian itu udah banyak banget sebenarnya. Ya, tapi gimana ya, di Indonesia kayaknya kurang gitu yang mengaplikasikannya. Mungkin karena tujuan ke Jepangnya itu tuh cari duit gitu ya, cari uang kayak gitu, bukan untuk cari ilmunya. Tapi kalau yang mungkin dari Dinas Pertanian ini nih kayaknya lebih dispesifikasikan lagi. Kalau nggak salah itu saya dapat informasi yang pesertanya itu ya, peserta yang mau ikut ini nih melalui beberapa seleksi ya, tahapan seleksi. Ya sama aja sih, lembaga swasta SO juga lewat seleksi juga. Tapi ada beberapa daerah itu syaratnya adalah pernah melakukan usaha di bidang pertanian selama sekian tahun. Gila nggak tuh? Kayak ini aja, kayak orang mau pinjam duit ke KPR gitu kan. KPR, ke bank gitu. Kalau misalnya mau pinjam duit, udah punya usaha berapa lama misalnya kayak gitu. Misalnya pinjaman
untuk usaha itu kan kayak gitu ya kalau di bank. Ini juga nih kayak kayak gitu nih. Mungkin gini ya teman-teman, kalau misalnya udah pernah melakukan usaha di bidang pertanian untuk berangkat magang ke Jepang itu di pertanian Jepang kayaknya lebih nggak canggung mungkin kayak gitu ya, ada basic lah ya kayak gitu. Terus yang teman-teman, ada beberapa teman saya tuh nanya, kira-kira nanti di Jepang ini gimana ini kalau lewat dinas kayak gini nih, dinas pertanian nih, di Jepang tuh kerjanya sama nggak sih sama kayak kalian gitu kan, program Jisuse atau kayak study tour? Kalau spekulasi saya sih kayaknya sama aja teman-teman, soalnya dinas pertaniannya gandeng lembaga ini loh. Ada lembaga swastanya, kecuali misalnya dinas pertanian merekrut gitu kan, dibina langsung dengan dinas pertanian, terus dikirim ke Jepang. Di Jepangnya nggak lama nih, misalnya cuma sekitar 2 bulan atau 3 bulan kayak gitu. 2 bulan atau 3 bulan, nah itu kemungkinan kayak study tour gitu teman-teman. Jadi kita tuh belajar kayak kunjungan gitu loh. Kalau misalnya gapoktan tuh ya, dibawa ke kecamatan ada apa gitu kan, terus ada pelatihan gitu ya, pelatihan gapoktan gitu kalau di Indonesia tuh. Nah itu kita diajarin cara nanam, cara ini gitu kan, teori plus praktek ringan gitu. Tapi kalau kurun waktunya kayak 1 tahun sampai 2 tahun kayak gini mah ya ujung-ujungnya kayak kita juga nih teman-teman. Kayak kita yang kerja sebagai jisuse kayak gini, cari duit lah intinya. Nah kalau masalah kayak biaya juga saya nggak tahu nih kalau lewat dinas nih, entah digratiskan atau gimana. Soalnya kalau untuk ke tenaga kerjaan tuh ya, untuk ke Jepang itu yang populer kalau yang negeri itu tuh IM Japan. Nah, IM Japan itu kan untuk penyaluran tenaga kerja asing Indonesia ke Jepang. Tapi jarang yang di bidang pertanian, dia di sektor manufaktur dan lain sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu kabar-kabarnya biayanya sangat rendah sekali. Beda kalau kayak kami nih yang lewat lembaga LPKSO ya. Nah, itu bayarnya kalau kami itu ya kisaran antara, tergantung program ya, ada 1 tahun 3 tahun itu beda-beda ya, kisaran antara 18 atau ya 18 sampai 50 juta gitulah, tergantung program. Kalau yang program 3 tahun itu ya sekitar 30 sampai 50 jutaan gitulah, tergantung kebijakan lembaganya lagi gitu kan, entah itu lembaga pusat aslinya gitu, SO-nya apa, yang udah SO apa belum gitu kan, beda lagi itu ceritanya itu teman-teman. Nah kayak gitu. Nah kalau misalnya yang dari dinas pertanian ini ternyata di Jepangnya sama kayak kami ya, diterima aja teman-teman. Untuk teman-teman yang berangkat melalui dinas pertanian, realitanya di Jepang kayak mana kalau misalnya kita kerja magang di pertanian Jepang ya, teman-teman bisa saksikan beberapa video saya ya, beberapa video saya yang tentang pertanian ya, kita kerja di lapangan kayak gitu. Apa kalau misalnya kita kerja magang di pertanian Jepang itu tuh full menggunakan mesin apa enggak? Nah ini enggak full teman-teman, enggak full pakai mesin. Orang Jepang mendatangkan kita itu untuk membantu meringankan pekerjaan mereka yang tidak bisa ditangani oleh mesin, misalnya kayak panen. Kalau kebetulan aku nih kan pernah di kebun hakusai ya, sawi putih. Itu panennya ya masih pakai tangan, manual, tangan motong. Nanamnya juga manual. Beda kalau misalnya kubis atau hakusai itu ada sih yang bisa nanam pakai mesin, tapi kan itu tergantung dari bosnya lagi teman-teman. Ada bosnya yang canggih, ada bosnya yang ya biasa aja, namanya petani gitu teman-teman, kayak di Indonesia gitulah. Ada petani yang udah high class gitu kan ya, udah kaya raya gitu kan, punya fasilitas lengkap, dengan ada yang petani menengah gitu kan. Tapi kalau petani menengah ke bawah kayaknya di Jepang jarang deh. Ya, karena di sini mayoritas peralatan untuk kerjanya pasti ada. Peralatannya tuh ya kayak hand traktor, terus sprayer yang besar itu untuk nyemprot, itu yang mekanik ada kayak gitu. Lebih kurang kita di sini tuh untuk membantu kayak gitu teman-teman. Memang sih katanya di sini nih, di surat berita ini nih, untuk melatih etos kerjanya juga oke lah. Kalau masalah melatih etos kerja oke juga.
Karena memang sih benar di sini di Jepang disiplin ya. Kalau misalnya kita masalah pekerjaan itu disiplin. Kayak bos saya nih kan misalnya kita kerja jam 8 ya, jam 8 kurang 15 ya kita udah mulai kerja. Udah mulai kerja tuh, bukan datang. Jam 8 kurang 15 udah mulai kerja. Bukan baru datang. Kalau di Indonesia kan misalnya kerjanya jam 8. Ya datangnya jam 8, mulainya jam 8 lewat 15 atau lewat 20 kayak gitu. Disiplinnya oke banget di Jepang, disiplin banget. Terus apa lagi ya kira-kira ya yang mau dibahas nih ya? Ya intinya kayak gitulah teman-teman. Tetap aja kayaknya kerjanya sama aja kayak kami ini Jisuse ya, walaupun lewat dinas pertanian. Soalnya kan apa namanya menggait lembaga, nama lembaganya itu kalau nggak salah nih bersama Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Indonesia Internasional Indonesia, Kapten. Itu dia teman-teman. Ya dijalani aja teman-teman. Aku nunggu sih, mudah-mudahan nanti ada teman-teman gitu kan yang berangkat lewat dinas pertanian terus mereka ada bikin vlog atau dokumentasi yang bisa dinikmati oleh banyak kalangan, banyak orang gitu kan. Bisa kita saksikan bagaimana cerita beliau, mereka yang sudah magang melalui dinas itu. Pengen juga dengar gitu kan. Kalau kayak kita ini mah, kayak kami ini mah ya kerja gitu lah, kerja cari duit gitu. Kayak video-video saya itu loh teman-teman yang masalah, kalau bikin video ya tentang masalah gaji, tapi jarang deh aku bikin gitu pekerjaan di kebunnya kayak gimana ya, kayak gitu kan, pemupukan. Nah di videoku tuh kan kayak gitu. Keren sih, ini keren ya. Mudah-mudahan lah ini nanti pulang dari Jepang gitu kan bisa meningkatkan taraf pertanian di Indonesia ya dengan mengirimkan 1.000 calon petani milenial. Mudah-mudahan bisa. Doain juga ya, mudah-mudahan kita juga bisa menjadi salah satu calon petani milenial di daerah gitu. Apalagi ya, kalau nggak salah tuh di Jawa Barat ininya teman-teman, pelatihan apa ini itunya tuh di Jawa Barat gitu. Tapi teman saya dari Pontianak tuh ada yang dapat tawaran tuh dari dinasnya tuh, dinas dari Kalimantan Barat tuh. Jadi dia diajukan namanya untuk diajukan ke Jawa Barat sana, nanti ikut seleksi. Nah, kayak gitu. Seleksinya nggak tahu lah seleksinya cemana pula kan, kalau misalnya lewat dinas nih kan entah macam kami juga kan. Kalau kayak kami itu kan seleksinya tuh ada tes fisik, ada tes tertulis. Fisik yang mulai dari lari, sit up, push up, angkat beban, jalan jongkok, apalagi. Yang tertulisnya udah lupa aku, ada hitung-hitungan matematikanya, terus apalagi ya? Terus logika, ada gambar juga kayak psikotes kayak gitu, terus apalagi? Ada sedikit tentang pengenalan huruf hiragana katakana itu kalau misalnya kita udah pernah tahu gitu kan, nengok gitu. Apalagi ya? Banyak hal lah teman-teman. Aku nih pengen anggapin aja gitu kan, beberapa itu kan banyak juga soalnya yang nanya ke aku tentang magang lewat dinas ini. Oh iya, kalau teman-teman mau nanya-nanya boleh lah coret-coret nanti ya di kolom komennya, atau misalnya mau lewat IG, Instagram, nanti nama apa namanya, nama Instagram saya tulis di deskripsi. Apalagi ya teman-teman ya, kayaknya baru deh ini nih. Soalnya baru booming, nggak biasanya, memang benar sih nggak biasa. 1.000 soalnya sekali kirim ini, mau sekali kirim ini 1.000. Dan seleksinya bertahap, dan kabarnya itu untuk apa namanya kemampuan bahasanya N4 teman-teman. Wah kalau N4 nih keren. Kalau misalnya N4 ini udah sampai Jepang, udah pandai dah pasti itu bahasa Jepangnya itu kalau udah N4 tuh. Kalau macam aku ini apalah kawan-kawan, kaleng-kaleng lah aku ini. Yang penting kerja, nanti habis itu balik gitu. Apalagi ya? Udahlah itu teman-teman. Aku udah lama banget nggak bikin video tentang pertanian ya. Maklumlah kawan-kawan, lagi musim apa nih? Musim nggak jelas. Tanamannya itu aja yang mau dibikin konten, udah pernah dibikin konten pula kan. Udahlah gitu aja dong.
bingung pula aku nak ngomong apa gitu. Kalau misalnya kawan-kawan mau nanya-nanya, silahkan aja tanya-tanya ya di kolom komen atau DM kita juga bisa. Nah yuk, assalamualaikum, makasih ya kawan-kawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.